Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Nah, sebelum mulai, sorry banget kalau misalnya jadwal update harus digeser ke hari ini, dan karena kemarin itu memang nggak ada tempat untuk rekaman juga. Dan Ane udah coba usahain dari hari sebelumnya, rupa-rupanya memang tidak terkejar gitu. Yang subuh-subuh gua chat itu memang ya sudah tidak sampai lagi tenaganya dan juga waktunya, karena jam segitu baru dapat berapa halaman kemarin ya, 7 halaman dari biasanya 20 halaman gitu ya. Dan ini gua baru aja pulang tadi jam 7 kurang, sekarang sudah setengah 8. Wow, ya kita akan lanjutkan saja spoileran untuk part kali ini. Di part sebelumnya, keluarga Luo diserang oleh klan naga. Keduanya berbenturan dan Jiantong benar-benar bersinar karena mampu menghadapi ketiga tetua klan naga sendirian. Meskipun pada akhirnya, kelemahan dari Jiantong terekspos sampai dia hampir mati. Beruntung, Zhao datang tepat waktu dan menghentikan ketiga orang tua itu, dan kemudian malah menangkap mereka semua dengan tangannya sendiri. Kekuatan Zhao kini memang benar-benar di luar akal sehat. Bahkan Bailey Sedum sampai kehilangan semangatnya, karena Bailey Sedum itu selalu berusaha untuk mengejar Zhao dan dia bercita-cita untuk membalaskan dendam dari Bailey Yutian. Setelah selesai menangkap semua anggota dari klan naga, Zhao juga memerintahkan Tetua Li untuk segera memanggil Sange, Guer, dan Yilin supaya ketiganya segera kembali ke ibu kota Luojia. Dan kita akan dengarkan lagi kelanjutan ceritanya di part 254. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1245 sampai 1249. 1 bulan berlalu dari insiden penyerangan kota Luojia oleh klan naga. Dan sekarang, Tetua Li datang ke sebuah halaman kecil dan memberi salam. Steward Zhuo, Tuan Yilin, Tuan Sange, dan Nona Guer telah kembali. Mereka sedang menunggu di lobi. Oke, aku akan segera ke sana, kata Zhao yang perlahan membuka matanya di dalam kegelapan, dan dia pun kini tampak menyeringai. Setelah itu Zhao pergi menuju lobi tempat di mana Sange serta 2 orang lainnya menunggu. Lalu mendengar suara langkah yang datang, Guer dan Sange langsung berbalik dan berseru dengan penuh kegembiraan. "Ayah!" teriak mereka. "Kakak!" Yilin pun ikut menyapa. Zhao melihat ketiganya dan tersenyum. "Kenapa kalian berdiri? Beristirahatlah sejenak. Lagi pula, menjadi penguasa kota itu tidaklah mudah." Mendengar itu Yilin menghela nafas panjang dan berkata, "Kak, hal terberat saat menjadi penguasa kota adalah menahan rasa bosan. Aku melakukan hal yang sama setiap hari dan tidak sempat untuk berkultivasi. Aku sampai penasaran, jika aku tidak bisa berkembang, lantas apa gunanya aku ikut bersamamu? Apalagi setelah aku mendengar kabar tentang apa yang baru-baru terjadi di kota ini." "Itu benar, Ayah. Kami hanya bertugas selama beberapa waktu dan mengurus kota kecil itu. Namun sekarang saat kami kembali, kami menemukan semua orang telah mengalami terobosan besar. Bahkan mereka yang dulu setara dengan kami pun kini dipecundangi oleh mereka. Kami benar-benar tertinggal dari mereka sekarang," kata Sange yang langsung protes pada Zhao. Mendengar itu, Zhao tersenyum lagi dan berkata, "Kalian tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal kecil.
Lagi pula ini juga adalah sebuah kecelakaan. Sebelumnya aku mendapatkan warisan dari keempat kaisar kuno dan mulai berlatih. Siapa sangka bahwa kekuatan itu terlalu besar sampai formasi yang kupasang pun tidak bisa menahannya. Karena itu juga mereka semua mengalami terobosan dalam waktu singkat. Namun yang harus kalian tahu, semua warisan itu tidak berguna untuk kalian para binatang suci. Bagaimanapun garis keturunan kalian adalah binatang suci dan itu jelas tidak cocok dengan Dao dari kaisar kuno. Karena itu, meski kalian berdua ada di sini pun kalian juga tidak akan mendapatkan manfaat apapun. San Ge dan Kue Er merenung sejenak. Lalu kemudian Zovan berkata, "Kalian juga tidak perlu khawatir. Lagi pula dengan garis keturunan kalian berdua dapat dengan mudah mengejar ketertinggalan ini selama kalian bisa mengendalikan kemampuan dari garis keturunan kalian dengan sepenuhnya." San Ge kemudian berkata, "Ayah, meski yang kamu katakan itu benar, tapi bagaimana dengan Om Yelin?" Kini Kue Er dan San Ge menoleh ke arah Yelin bersamaan. Yelin pun segera mengangguk dan berkata, "Itu benar, Kak. Kamu harus menebusnya untukku. Biarkan aku mandi juga di dalam daomu itu." "Tidak bisa. Lagi pula dao ini bukanlah milikku seutuhnya dan aku tidak bisa mengendalikannya semauku," kata Zovan, yang mana itu segera membuat Yelin merasa kecewa. Tapi Zovan tersenyum dan berkata, "Namun, aku telah menemukan metode yang cocok untuk memberimu kompensasi." "Benarkah? Apa itu, Kak?" Tampak ketiganya penuh dengan semangat melihat Zovan. Lalu Zovan tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya. Setelah itu lebih dari 20 sosok menggelinding di tanah. Ya, mereka semua adalah para naga yang ditangkap oleh Zovan sebelumnya. Yelin melihat mereka dan dengan tatapan aneh bertanya, "Siapa mereka?" Zovan tersenyum dan mengabaikan itu, lalu kemudian kembali menatap semua orang yang ada di sana. Zovan kemudian menarik kembali domain jiwa yang mengekang semua orang itu, dan dia berkata, "Teman-teman dari klan naga yang terkasih, sekarang kita sepertinya sudah bisa bicara dengan tenang." Mendengar ucapan Zovan, Yelin terkejut setengah mati. Lagi pula yang disebutkan oleh Zovan itu adalah klan naga. Klan naga yang seharusnya ditakuti, tapi mereka kini justru menjadi tawanan. "Bajingan, apa yang kau lakukan pada kami? Kuperingatkan kau, jika kau ingin macam-macam dengan kami, maka bersiaplah untuk menghadapi ribuan master dari klan naga kami," teriak Cilong dengan penuh amarah. Tapi Zovan menanggapinya dengan senyum ramah. Lalu dia membungkuk sekali lagi dan berkata, "Senior berlebihan. Saya tidak ingin menjadi musuh dari klan naga. Lagi pula tidak mungkin bagi kami untuk melawan orang-orang sendiri. Orang-orang sendiri jangan membual," bentak Bailong. Zovan melambaikan tangan ke arah Yelin dan kemudian berkata, "Yelin, beritahu mereka siapa tuanmu." "Hah? Aku? Tuanku? Tuanku adalah binatang suci, leluhur naga Longzu," kata Yelin yang sebelumnya tampak ragu-ragu, namun dia segera menjadi serius saat menyebutkan nama Longzu. "Apa? Tidak mungkin. Leluhur kami telah jatuh di zaman kuno. Tidak." "Yelin, tunjukkan saja buktinya pada mereka," kata Zovan sekali lagi. Yelin pun mengangguk dan kemudian mengulurkan tangannya,
dan sejumput api emas muncul di ujung jari Yelin. Nyala apinya terlihat seperti lilin. Melihat itu semua, naga itu terkejut setengah mati. Bahkan ketiga tetua pun sampai berteriak, Itu benar-benar api emas pembakar milik leluhur Longzhu. Api itu persis sama dengan benih api yang tersisa di Longyu. Jadi tuan muda ini, dia... Tetua, harap tenang. Mungkin saja mereka telah mencuri api itu, kata naga muda yang tangannya terluka. Dia adalah naga yang pertama kali menyerang kota Lojia. Mendengar itu, ketiga tetua pun terdiam dan wajah mereka segera berubah. Bagaimanapun masih ada kemungkinan itu juga. Namun Yelin segera berkata dengan bangga, Tuanku mengatakan bahwa kekuatan binatang suci dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika itu tidak diwariskan secara pribadi, maka siapapun yang mencoba menyerangnya akan terbakar. Apa kau pikir aku bisa mencurinya dan masih hidup sampai sekarang? Memangnya ada di antara kalian yang mampu memurnikan api milik tuanku? Itu... Naga muda itu pun terdiam, dan Bailong yang menilai semua itu pun mengangguk. Memang benar bahwa dulu ada sesepuh di antara klan naga yang berhasil menyerap api ini. Namun sayang sekali, hanya dalam waktu 2 tahun, leluhur itu terbakar oleh benih api yang ada di dalam dirinya, hingga membuat dia kemudian hancur tak bersisa. Benih itu tidak bisa diturunkan bahkan pada keturunan naga. Hanya leluhur sendirilah yang bisa mewariskannya. Kalau begitu, apa benar anak ini adalah keturunan dari leluhur Longzhu? Teriak semua orang sambil memandang Yelin. Zovan pun tersenyum dan dia menunjuk ke arah San Ge serta Kuer. Lebih dari itu, lihat kedua anak ini. Mereka sebenarnya adalah keturunan Qilin dan Lei Huang, binatang suci yang sesungguhnya dan bukan manusia. Leluhur Longzhu sendirilah yang menunjuk mereka untuk pergi ke alam kudus sebelumnya. Zovan memberikan kode pada keduanya dan segera San Ge serta Kuer mengangguk. Lalu aura merah dan petir ungu keluar dari tubuh mereka berdua. Aura itu bahkan sampai mempengaruhi cuaca di atas kota Lojia. Melihat ini semua orang dari klan naga pun keheranan. Bahkan jika mereka bisa melihat kalau ketiga orang ini masih lemah, namun mereka tahu bahwa keturunan binatang suci itu adalah sebuah kebenaran. Wajah mereka segera menjadi bersemangat dan lalu semuanya bersujud bersamaan. Dikabarkan bahwa 5 binatang suci telah mati saat perang kuno, bersama juga dengan ke-10 kaisar kuno. Kami tidak menyangka bahwa masih ada keturunan yang tersisa di masa ini. Kami benar-benar tidak sabar menantikan hari kebangkitan dari para binatang roh. Seru mereka semua yang kini terlihat gembira, bahkan ada juga yang sampai menangis. Kini hari-hari pembalasan pada 7 gunung suci akhirnya akan segera tiba, pikir mereka. Tapi Zovan segera menghentikan euforia itu dan berkata, Senior, nampaknya Anda semua terlalu optimis tentang hal ini. Mengapa? Apakah ada masalah? Kami sudah mendapatkan dukungan dari binatang suci di sini, maka hari di mana para binatang roh menjadi penguasa dunia akan segera tiba, kata mereka semua dengan penuh percaya diri. Sayangnya tidak semudah itu. Memangnya siapa yang memberitahu kalian kalau semua kaisar kuno telah mati?
Bukankah sangat mungkin kalau sebenarnya mereka masih hidup di pengasingan? Apalagi aku baru saja bertemu dengan 5 dari mereka. 4 orang kutemui di alam kudus dan 1 orang di dunia bawah. Selain itu, selain kedua anak ini, masih ada juga 3 binatang suci yang terkurung di dunia bawah. Sekarang jika kalian bertindak gegabah sampai membuat para kaisar kuno keluar dari pengasingan, maka kalian sendirilah yang akan menerima akibatnya, kata Zovan yang langsung memukul mundur semua euforia mereka. Apa? Apa katamu? 10 kaisar kuno masih ada? Itu artinya manusia masih memiliki pendukung yang kuat. Ya, 10 kaisar kuno masih ada, meski hanya beberapa dari mereka, kata Zovan sambil tersenyum. Kini wajah Bailong tampak pahit. Artinya semua berita itu hanyalah hoaks. Sungguh sial mengetahui bahwa ke-10 kaisar kuno masih hidup. Namun seperti kata pepatah, selalu ada kemalangan di dalam keberuntungan dan keberuntungan di dalam kemalangan. Jadi selain 2 anak muda ini, apakah ketiga binatang suci yang hidup itu adalah leluhur kami? Ya, benar. Senior Longzhu masih hidup dan sekarang terkurung di tempat yang disebut dunia bawah. Dan dia jugalah yang mengirimkan kami ke tempat ini. Dia menggunakan sebagian besar kekuatannya dan juga jiwa naga untuk membuka jalur ke alam kudus. Sehingga kami semua akhirnya berhasil ada di sini, kata Zovan sambil menganggukkan kepala. Aku mengerti. Untukku selama leluhur aman sekarang dan dia masih sehat, aku sungguh-sungguh merasa bersyukur. Aku juga tidak akan mempertimbangkan masalah-masalah kecil seperti ini, kata Bailong sambil tertawa. Baguslah kalau begitu. Aku bersyukur kalian bisa mengerti. Karena kami di sini juga mengemban tugas untuk menyelidiki alam kudus terlebih dahulu. Karena Senior Longzhu tidak berani bertindak gegabah. Kenapa? Apa leluhur takut pada seseorang? Siapa dia? Itu mungkin benar. Dan dia adalah pencipta dunia bawah, kepala dari 10 kaisar kuno, kaisar surga, kata Zovan dengan kilatan cahaya yang mengerikan di matanya. Bailong pun terkejut. Apa? Kepala dari 10 kaisar kuno? Dia jugalah yang menciptakan dunia bawah itu? Benar. Pada awalnya tempat itu sebenarnya adalah sangkar untuk menampung para binatang suci. Namun setelah puluhan ribu tahun, tidak ada yang terjadi dan leluhur Longzhu juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, kami diminta untuk mengawasi situasi di alam kudus terlebih dahulu. Jika kaisar surga ternyata melemah, maka itu akan menjadi kesempatan untuk kita melakukan serangan balik. Namun sebelum itu, kita masih harus melakukan persiapan sebelum leluhur Longzhu kembali ke alam kudus. Tenang saja, jika memang begitu, maka kalian semua adalah utusan dari leluhur. Kalian yang akan membantu kami untuk menyelamatkan leluhur, kata Bailong dan yang lain dengan penuh semangat. Kurang lebih seperti yang kau bicarakan. Karena itu, aku sebelumnya berkata bahwa aku tidak akan menyerang orang-orangku sendiri. Jadi sekali lagi ku pertegas, apakah dengan ini klan naga bersedia untuk membantu kami di dalam rencana ini? Kata Zovan dengan sangat serius. Tentu saja kami semua akan melakukannya, seru mereka semua dengan penuh keseriusan di wajah mereka. Para naga itu adalah pasukan yang berani mati. Jika itu demi leluhur mereka, mereka tidak akan pernah merasa ragu.
Menyaksikan semua ini, Yelin hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun Zovan telah memodifikasi beberapa alur cerita untuk keuntungannya sendiri dan juga untuk memanipulasi orang-orang dari klan naga. Kalau begitu, apakah dengan ini kita sudah resmi membentuk aliansi? Tanya Zovan sambil mengulurkan tangan. Tentu saja, mulai sekarang klan naga dan keluarga Luo adalah keluarga. Semua akan mengikuti perintah dari Tuan. Sebentar. Bagaimana saya menyebut nama Tuan? Kata Bailong. Steward Zuo. Aku dikenal dengan sebutan Steward Zuo, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo. Oh, tentu saja. Dan aku adalah tetua ketiga dari klan naga, Bailong. Kata Bailong sambil menjabat tangan Zovan. Ngomong-ngomong, sebagai manusia fisikmu sungguh luar biasa. Bagaimana kau melatihnya? Ya, percayalah. Berkat pemurnian dan sisik terbalik leluhur Longzhu, tubuh ini sangatlah keras. Kata Zovan sambil tertawa. Mendengar itu Bailong pun segera tertawa dan bisa memahami semuanya. Setelah itu Zovan pun tertawa bersama dengan Bailong untuk mengakrabkan diri. Lalu setelah itu dia kembali serius dan menunjuk ke arah Yelin. Tetua Bailong, pada pertempuran berikutnya kita butuh lebih banyak kekuatan. Karena itu saya ingin Anda membawa mereka kembali ke Longyu. Lagi pula, dua dari mereka adalah keturunan binatang suci dan Yelin juga adalah murid langsung dari leluhur Longzhu. Saya yakin mereka pasti memiliki daya tarik yang besar untuk para binatang roh. Apa yang Steward Zuo katakan itu memang benar. Meski setelah perang besar, klan lain dihancurkan, namun dengan adanya kedua tuan muda ini, kita masih bisa mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan ketujuh gunung suci. Ya, itu bagus. Tapi saya ingin ini tetap menjadi rahasia dan jangan sampai membocorkannya ke dunia luar sebelum waktunya. Saya tidak ingin musuh menjadi lebih waspada dan itu hanya akan merepotkan kita. Kali ini saya akan menggunakan pedang itu sebagai pancingan, juga agar musuh tidak menyadarinya. Anda tidak perlu khawatir, sisik naga itu bukan dari rekan Anda di masa lalu. Itu adalah sisik naga mati yang diberikan oleh senior Kunpeng. Karena itu saya harap tetua Bailong dan yang lain tidak tersinggung. Tidak masalah. Jika itu semua demi leluhur, ini hanyalah pengorbanan yang sepele. Kita tidak perlu terlalu membicarakannya. Kata Bailong dan segera yang lain pun mengangguk dengan setuju. Baguslah kalau begitu. Sekarang masalah sudah terselesaikan. Hanya tinggal satu yang mengganjal di pikiranku. Kedua anak ini adalah keturunan binatang suci. Namun sangat jelas bahwa mereka masih sangat muda. Karena itu, saya ingin bertanya pada senior, apakah ada cara supaya mereka berdua tumbuh dengan cepat? Itu sebenarnya di dunia binatang roh, hanya klan naga yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi tubuh manusia. Itu pun terjadi karena kami memiliki harta karun Huang Longqi. Tempat itu adalah tempat pemurnian tubuh bagi para naga dan membuat penampilannya layaknya manusia. Namun selain itu, kekuatannya pun sebenarnya dapat meningkat hingga beberapa kali lipat. Wow, itu bagus. Yelin, kau benar-benar beruntung. Kau bisa menikmati rahasia dari klan naga dan menutupi seluruh kekuranganmu dalam sekejap. Di mana tempat itu? Tempat itu disebut sebagai mata air awet muda. Oh, mata air awet muda. Kudengar itu adalah tempat yang luar biasa. Kalian bertiga benar-benar harus bersyukur. Andai saja mata air itu juga terbuka untuk kami yang orang biasa ini.
kata Sofan sambil bergurau. Steward Zuo, Anda sepertinya mengolok-olok kami. Lagi pula ke sana itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Oh, apakah Steward Zuo belum mendengarnya? 50.000 tahun yang lalu, mata air awet muda telah direbut oleh 7 gunung suci. Dan sekarang tempat itu dikelilingi oleh 7 gunung suci. Hanya para petinggi dari 7 gunung suci yang bisa masuk ke tempat itu. Tapi sekarang kita punya harapan. Selama kita punya dukungan dari binatang suci, kita pasti bisa mengambilnya kembali, kata Baileng dengan penuh semangat. Mendengar itu Sofan merenung sebentar lalu berkata, Oke, maka sebelum berhadapan dengan Kaisar Surga, kita harus mengurus ke-7 gunung suci terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang kembalilah dan bersiap-siap. Aku juga akan melakukan apa yang harus kulakukan. Kata-kata Steward Zuo persis sama seperti yang saya harapkan. Kata Bailong sekali lagi. Dia kemudian menggenggam tangan Sofan dengan gembira. Setelah itu, mereka masih mendiskusikan beberapa rencana lagi. Lalu akhirnya Sofan mengutus Yelin, Sange, dan Kuer untuk ikut bersama dengan orang-orang dari klan naga dan untuk berlatih. Sebelum mereka semua berangkat, Sofan tak lupa juga menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh klan naga, seperti jari cilong yang terputus ataupun ekor Bailong. Meskipun luka itu sudah 1 bulan berlalu, namun setelah mendapatkan pencerahan dari Kaisar Yindan, Sofan bisa memulihkan semua luka itu seperti sedia kala. Ini jelas membuat semua orang takjub dan semakin menghormati Sofan. Dan akhirnya setelah semua orang selesai, orang-orang dari klan naga pun berpamitan dan kembali menuju sarang mereka. Sofan kini menyeringai. Sekarang semuanya sudah berjalan dengan sesuai apa yang dia mau. Dengan bantuan dari klan naga, 7 gunung suci tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Sekarang 1 pion telah selesai ditempatkan di medan perang, dan sudah waktunya untuk menggerakkan pion yang lain. Sofan menyeringai dan waktu pun berputar. Setelah beberapa waktu, seorang pelayan terlihat memasuki sebuah aula besar dan segera memberi hormat. Lapor Yang Mulia Kaisar Iblis, Steward Zuo datang untuk bertemu Anda. Hah? Steward Zuo? Bukankah dia sudah mati? Bagaimana mungkin dia ada di sini sekarang? Coba bawa dia kemari, kata Zhao Cheng yang tampak keheranan. Baik Yang Mulia. Segera pelayan itu keluar dan setelah beberapa saat kembali bersama dengan Sofan. Sofan segera mengepalkan tangannya. Yang Mulia Kaisar Iblis, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda baru-baru ini? Steward Zuo, apa ini benar-benar kamu? Jadi kamu masih hidup? Tampak Zhao Cheng terkejut saat melihat Sofan. Syukurlah. Tangan kananku akhirnya telah kembali. Aku benar-benar sedih saat terakhir kali aku melihatmu mati dengan tragis. Aku bahkan tidak bisa tidur setelah kembali di malam hari. Sofan mengangguk sedikit sambil tersenyum. Saya sungguh merasa tersanjung. Terima kasih. Tapi aku penasaran bagaimana caramu melarikan diri dari tempat itu, tanya Zhao Cheng. Sofan kemudian membungkukkan badan dan berkata, sejujurnya saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun mungkin karena saya adalah karakter rendahan di mata Kaisar Ming, maka hidup atau mati saya itu tidak berarti. Jadi begitu. Sepertinya memang benar bahwa ada berkah dalam kesialan, kata Zhao Cheng sambil mengangguk. Tunggu, Steward Zuo, kenapa kultivasimu sekarang ada di tingkat ketiga ranah pengumpulan Qi? Jika kamu berkultivasi,
bukankah seharusnya kultivasimu akan maju? Tapi kenapa sekarang kamu justru semakin mundur? Sofwan tersenyum dan kemudian berkata, sejujurnya, meski saya cukup beruntung karena lolos dari ujian Kaisar Ming, namun energi di dalam dunia bawah telah menginfeksi kultivasi saya, dan itu membuat saya mengalami kemunduran yang besar. Aku turut prihatin akan nasib yang kau terima, kata Zhao Cheng sambil membungkukkan badan dan merasa bersalah. Tapi meski begitu, Kaisar Ming telah membiarkanmu kembali dengan selamat, maka kamu juga harus menghargainya. Jadi apa yang kau dapatkan dari alam nether? Kata Zhao Cheng. Sofwan menghela nafas dan sejenak lalu kemudian berkata sambil tersenyum, Yang Mulia benar-benar mampu memprediksi sesuatu dengan akurat. Sesaat sebelum saya kembali, saya menerima sebuah teknik kultivasi yang berharga. Oh, benarkah? Teknik apa itu? Sofwan kemudian mengeluarkan sebuah slip giok dan memberikannya pada Zhao Cheng. Slip giok itu diberikan oleh Kaisar Ming, penguasa alam nether. Bahkan dengan kondisi saya sekarang, saya pasti bisa mencapai kultivasi saya sebelumnya hanya dalam waktu 3 bulan. Artinya kemajuan yang bisa saya terima di sekitar 10 kali lipat lebih cepat. Atau bisa dikatakan saya dapat menghemat lebih dari setengah tahun dengan menggunakan teknik ini. Sungguh? Bukankah itu sangatlah ajaib? Kata Zhao Cheng yang sudah meneteskan air liur di mulutnya. Benar Yang Mulia, tapi sayang saya terlalu lemah sampai tidak banyak yang bisa saya serap. Belum lagi materi kultivasi dan juga ancaman yang mungkin saja terjadi setelah saya secara tiba-tiba meningkatkan level. Karena itu saya lebih memilih untuk datang dan bertemu dengan Anda. Oh sungguh? Seperti yang diharapkan dari harta karun peninggalan Kaisar kuno. Namun, niat membunuh memancar keluar dari tubuh Zhao Cheng dan dia menatap Sofwan dengan tatapan tajam. Steward Zhuo, kau adalah orang yang pandai. Tapi aku masih tidak habis pikir kenapa kau memilih datang ke tempat ini. Sekarang, setelah aku mendapatkan teknik itu dari tanganmu, aku bisa saja langsung membunuhmu. Apa kau bahkan tidak takut akan kematian yang mengintaimu? Sofwan tertawa. Yang Mulia, jika saya menjadi Anda, tentu saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Apa maksudmu? Yang Mulia tahu loyalitas saya, dan Anda juga tidak akan bisa menemukan orang lain seperti saya. Jadi kenapa Anda harus membunuh saya dan kehilangan tangan kanan kepercayaan Anda sendiri? Bukankah itu adalah kerugian yang besar? Apalagi sekarang Anda bisa mendapatkan teknik ini dengan cuma-cuma. Zhao Cheng pun tertawa. Iya, kau memang benar. Steward Zhuo selalu saja bijaksana. Saya bahkan tidak lagi punya alasan untuk menyerangmu. Niat membunuh yang ada di sekitar Zhao Cheng pun menghilang seketika. Zhao Cheng melambaikan tangannya dan seorang penjaga datang lalu bersujud di hadapan. Sampaikan pesanku ini ke seluruh wilayah. Sekarang aku akan mundur dan berkultivasi, lalu Steward Zhuo lah yang akan mewakiliku. Apapun yang dia katakan itu sama dengan apa yang kukatakan. Jadi patuhilah dia. Baik, kata penjaga itu yang kemudian segera bergegas pergi dan menyebarkan berita ini. Zhao Cheng kembali menatap Sofwan sambil tersenyum. Steward Zhuo, kamu adalah tangan kananku. Selama aku tidak ada di sini, kamulah pemimpinnya. Dan kamu juga harus menyiapkan material untukku saat berkultivasi. Lakukanlah ini dengan baik dan jangan biarkan orang lain mengetahui tentang masalah ini. Tuanku,
Anda tidak perlu khawatir. Anda dapat berlatih dengan damai dan saya akan menjaga yurisdiksi Anda, kata Zofan sambil tersenyum dan mengepalkan tangan. Mendengar itu Zhao Cheng pun tertawa keras. Steward Zuo, keberanian dan kecerdasanmu memang tiada duanya. Andai saja bakat kultivasimu juga bagus, aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dirimu. Aku bahkan mungkin tidak akan berani lagi macam-macam padamu. Tuanku, Anda terlalu memuji, kata Zofan sambil membungkuk sekali lagi. Setelah itu Zhao Cheng membawa beberapa bawahan dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Tidak lama setelahnya beberapa teriakan dan juga cerita terdengar dari dalam sana. Lalu semua aura dari orang-orang yang masuk bersama Zhao Cheng pun hilang dalam sekejap. Di luar ruang rahasia itu Zofan menyaksikan semuanya dan tersenyum. Sudah dimulai. Dan setelah itu Zofan kembali lagi ke aula. Zofan perlahan masuk ke aula dan menghirup udara yang ada di sana. Dia tersenyum. Akhirnya semua kembali tenang. Meskipun butuh waktu lebih dari 100 tahun. Zofan kini duduk di singgah sana. Lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, sampaikan pada semua pemimpin kota, mulai hari ini dan seterusnya, semua wilayah di bawah kekuasaan kaisar harus bersiap untuk perang. Dan 3 bulan lagi kita akan mulai berperang. Baik, teriak penjaga yang ada di sana dan segera pergi. Setelah itu kebijakan ini pun mulai menyebar. Ada kota-kota yang langsung mengikutinya tanpa banyak bicara, namun ada juga beberapa ular lokal yang mencoba untuk memberontak. Sayangnya keluarga Luo bukanlah sesuatu yang bisa mereka remehkan sekarang. Para raja pedang dan juga tetua keluarga Luo sudah mencapai puncak ranah Sovragan dan dalam sekejap mereka semua mampu menundukkan para pemberontak. 3 bulan berlalu dan seluruh wilayah kekuasaan Kaisar Iblis telah siap untuk berperang. Bahkan jika sekarang Zhao Cheng keluar dari pengasingannya pun, itu sudahlah terlambat untuk menghentikan ini. Setelah itu terdengar suara dari tetua Li. Steward Zuo, kami telah mengendalikan semua kota. Sekarang tidak ada yang berani membuat masalah. Zofan tersenyum dan dia berkata, bagus. Lalu apa kamu juga sudah mengirimkan material pelatihan pada Zhao Cheng? Sudah, Steward Zuo. Meski sekarang dia tampak gila dan terus meminta tambahan material untuk berlatih, kata tetua Li sambil membungkukkan badan. Bagus. Dia sepertinya sudah tenggelam dalam kegelapan. Sekarang dia hanya akan terus menghisap energi itu sampai akhirnya mati. Sudah waktunya untuk mengirimkan pasukan saat ini. Sampaikan perintahku. Kita akan menyerang wilayah Kaisar Elang dan Kaisar Hantu sekarang. Baik, kata semua orang yang ada di aula. Dan dalam sekejap perang pun pecah. Pasukan dengan cepat menerobos dan menghancurkan kota-kota milik Kaisar Elang ataupun Kaisar Hantu. Mereka tidak berkutik dalam kondisi ini karena mereka bahkan belum siap untuk berperang. Di sisi lain Kaisar Elang dan Kaisar Hantu sedang berkumpul di sebuah aula. Kaisar Elang membanting meja dan berteriak, sialan Zhao Cheng. Baru 2 hari perang berakhir sekarang dia sudah membakar kembali api. Padahal kekuatan kami belum pulih sepenuhnya karena serangan dari Yan Huang dan Jian Huang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sungguh licik. Kaisar Hantu yang juga ada di sana dia berkata, aku tahu bahwa Kaisar Iblis tidak selicik ini. Aku khawatir bahwa ada orang lain yang lebih menyusahkan dari dia dan telah memberikan pengarahan semacam ini.
Hah? Siapa maksudmu? Siapa lagi? Dia adalah orang kepercayaan Zhao Cheng. Maksudmu tangan kanan barunya itu si Zofan? Kata Kaisar Elang. Kaisar Hantu pun mengangguk. Kau juga harusnya sadar kalau Zhao Cheng adalah orang yang sangat temperamental dan ceroboh. Tapi di perang terakhir kali dia bahkan tidak menggerakkan satupun pasukannya dan hanya menggunakan 2 kaisar lain untuk melawan kita. Jika itu adalah pemikiran asli dari Zhao Cheng, dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Dia akan secara terbuka melawan kita. Jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa ada orang lain yang mampu mempengaruhi tindakan Zhao Cheng. Dan itu pasti adalah tangan kanannya. Bajingan kecil itu, aku memang sempat merasa aneh padanya. Karena dengan kultivasinya yang begitu rendah, dia juga ikut saat pertama kali pertemuan dengan orang suci. Dia juga datang dan berdiri di sebelah Zhao Cheng. Kita tidak boleh menganggap remeh anak itu, kata Kaisar Elang. Lalu kedua orang tua itu pun terus membicarakan tentang Zofan dan langkah apa yang harus mereka ambil ke depannya. Sedangkan di sisi lain Zofan sudah berada di depan ruang rahasia. Dia membuka badan dan berkata, "Tuanku Kaisar Iblis, saya telah membawakan apa yang Anda minta." Pintu berat terbuka dan Zofan kemudian melangkah masuk. Di sana terlihat sosok yang akrab duduk di atas tempat tidur. Ya, dia adalah Zhao Cheng. Sosoknya benar-benar terlihat berbeda sekarang. Selain penampilannya yang acak-acakan, aura hitam juga berkumpul di sekeliling tubuhnya. Zofan membungkukkan badan sekali lagi dan memberi hormat. "Salam tuanku, saya datang mengantarkan material untuk kultivasi Anda." Zofan melambaikan tangannya dan segera ratusan orang muncul di ruangan itu. Melihat ini Zhao Cheng perlahan membuka matanya dan mencibir. "Kenapa kali ini hanya segini? Apa kau tidak bisa membawakan lebih banyak lagi? Aku butuh yang kualitasnya lebih baik juga." "Tuanku, ada terlalu banyak orang hilang akhir-akhir ini. Jika saya membawakan lebih dari ini, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu yang mulia, saya telah menemukan solusi dengan berperang melawan Kaisar Elang dan Kaisar Hantu. Dengan begitu saya bisa menyamarkan hilangnya orang-orang ini sebagai korban perang. Lalu Anda bisa menunggu sedikit lagi dan akan ada banyak material dari perang itu juga," kata Zofan sambil tersenyum. Mendengar itu Zhao Cheng tampak gembira. "Bagus, jadi kita sekarang sudah mulai berperang. Kalau begitu, aku akan menantikan hasilnya." "Yang mulia, apa Anda tidak marah karena saya mengambil keputusan ini secara sepihak?" "Tidak masalah. Yang penting kamu datang membawakan material latihan untukku. Aku tidak peduli dengan cara apa yang kamu lakukan," kata Zhao Cheng dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Zofan sekali lagi membungkuk dan berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari ruangan, Zofan tampak menyeringai. "Dasar idiot. Sekarang kamu sedang menggunakan teknik yang selalu kamu dambakan dari catatan rahasia 9 Nether. Transformasi iblis surgawi. Sayangnya aku telah menghapus satu bait di dalamnya. Jadi kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Tidak ada hasil yang baik untuk masa depanmu. Sekarang kamu harus tahu bahwa gurumu ini sangatlah menyayangimu di masa lalu. Dan sekarang kamu mendapatkan tuahnya." Zofan kemudian meninggalkan tempat itu. Di aula utama Gunung Tianmu, Tetua Li datang dan berkata, "Steward Zuo,
Orang suci telah mengirimkan surat undangan untuk Anda. Sofan mengambil slip gio itu dan kemudian berkata, orang suci mana yang tidak punya kerjaan sampai ingin bertemu denganku? Ini sekte Dansia? Oh, rupanya Meng Xiaofeng. Sofan kemudian menghancurkan slip giok yang ada di tangannya. Steward Zuo, apa Anda akan menemuinya? Tentu saja. Lagi pula dia adalah orang suci, jadi setidaknya aku harus memberinya wajah. Apakah masih perlu memberinya wajah? Bahkan sekarang Steward Zuo sendiri memiliki dukungan dari klan naga. Membunuh anak itu bukan lagi masalah untuk kita, kata Tetua Li sambil mencibir. Namun Sofan dengan ringan menjawab, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Aku juga tidak takut pada Meng Xiaofeng. Tapi kita tidak bisa menghabisi anak nakal itu di depan publik. Masih terlalu dini untuk kita mengungkapkan jati diri. Aku masih belum mau membuat Gunung Suci bergerak untuk saat ini. Kenapa? Apa kita belum cukup kuat untuk melawan mereka? Tidak, bukan begitu. Kita masih harus belajar dari pengalaman. Jangan lupakan kejadian Baili Jingwei dan Baili Yutian yang mundur dari perang 100 tahun lalu. Kita tidak bisa membiarkan ketujuh gunung suci melakukan hal yang serupa. Maka mari kita kuasai seluruh wilayah terlebih dahulu. Dan sebelum itu, aku masih juga harus melakukan sesuatu. Steward Zuo memang sungguh orang yang brilian, dan kepala saya tidak mampu untuk mengikutinya, kata Tetua Li sambil tersenyum masam. Ini hanyalah masalah kecil, kata Sofan sambil menyeringai. 1 bulan pun berlalu. Kini 3 sosok melintas di langit dan turun di sebuah hutan dekat sekte Dansia. Mereka tidak lain adalah Sofan dan Tetua Li, dan juga Qiuyan Hai. Lalu setelahnya mendarat di tengah hutan. Sofan kemudian memberikan pengarahan pada mereka. Lakukanlah sesuai rencana. Siap Steward Zuo, kata keduanya, yang mana kemudian mereka berpisah. Sofan segera maju ke depan gerbang dan dengan tenang segera beberapa sosok menghampirinya. Sofan tersenyum dan berkata, "Hai senior, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" "Siapa yang kau sebut senior? Apa kau pikir dirimu pantas memanggilku seperti itu?" bentak Fang Min, tapi Sofan hanya mengangkat kedua bahunya dan terlihat cuek. Fang Min kembali menatap Sofan dari atas sampai ke bawah lalu bertanya, "Hei, di mana kali ini para penjagamu? Apa kau benar-benar datang sendirian?" Sofan tersenyum dan berkata, "Apa aku masih membutuhkan pengawal dengan statusku sekarang? Keberadaanku diakui sama dengan keberadaan Kaisar Iblis sendiri." "Cih, apa maumu sekarang? Kenapa kau datang kemari?" bentak Fang Min. "Aku datang karena undangan dari orang suci. Jadi aku adalah tamu kehormatan di sini. Bersikaplah yang lebih baik pada seniormu." Fang Min menggertakkan gigi dan dengan berat hati dia berkata, "Kalau begitu silakan." "Tunggu sebentar. Kenapa kali ini kamu datang sendiri, senior? Apa King Chen tidak menyambutku kali ini?" Fang Min mencibir, "Aku khawatir kalau juniorku tidak akan pernah lagi muncul di depan mataku." "Hah? Kenapa begitu?" kata Sofan. "Juniorku telah dijodohkan dengan Tuan Meng Xiaofeng. Lagi pula, tidak mau dan melarikan diri itu adalah hal yang berbeda. Juniorku telah dijodohkan dengan Tuan Meng Xiaofeng.
meski dia tidak mau dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Akhirnya dia ditangkap dan tidak ada yang tahu keberadaannya sekarang. Lalu nanti setelah urusan Tuan Meng sudah selesai, maka dia akan dibawa pergi. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya untuk selamanya, kata Fang Min sambil tertawa. Mendengar itu, Sofan mengangguk dan memberi isyarat pada Tetua Li dan Qiu Yanhai yang saat ini masih bersembunyi di balik semak-semak. Ya, semuanya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Sekarang Sofan menatap Fang Min dan tertawa. Tapi dia tahu bahwa itu hanyalah bualan. Lalu dengan santai dia berkata, "Senior, apakah kamu begitu tidak senang kalau King Chen dibawa oleh orang dari Gunung Suci? Padahal tempat itu adalah tempat yang sangat ditampilkan oleh semua orang. Dan apakah kamu merasa cemburu padanya?" Fang Min langsung menatap Sofan dan menggertakkan gigi. "Itu benar, aku memang tidak menyukainya. Sejak lahir King Chen selalu diistimewakan, padahal bakatku jauh lebih baik darinya. Tapi Tuan dan tetua yang lain selalu mengistimewakannya. Aku tidak bisa menerima semua itu." "Senior, tampaknya kamu salah paham. Bisa jadi ada hal yang tidak kamu miliki dan hanya dimiliki oleh King Chen." "Apa itu?" "Kelahiran," kata Sofan sambil menyeringai. "Kelahiran? Apa kau membual? Anak itu hanyalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak memiliki latar belakang yang menonjol sama sekali." "Senior, kamu hanya tidak tahu karena kelahirannya itu sangatlah istimewa. Bahkan nyawamu tidak bisa dibandingkan dengan ujung rambutnya. Karena itu juga dia selalu diistimewakan. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada King Chen, orang-orang dari Gunung Suci tidak akan tinggal diam. Bahkan jika yang melakukannya adalah para kaisar, mereka semua akan dimusnahkan." "Hah?" Fang Min semakin tidak percaya. Namun ya itulah yang terjadi. Dan setelah bicara beberapa kata lagi, Sofan minta untuk diantarkan ke tempat Meng Xiaofeng. Sedangkan Tetua Li dan Qiu Yanhai sekarang pergi menuju area terdalam Sekte Danxia untuk menjemput cucu. Ya, sampai di sini dulu spoileran kali ini dan see you again di video berikutnya. Bye.